Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di podcast Ceria, cerita berbagi pengalaman. Nah, kali ini aku kedatangan narasumber yang sangat pandai berbahasa. Nah, dia kawan aku sendiri nih. Jadi, kali ini kita akan membahas seputar putra-putri pesona Nusantara. Halo Ilham, apa kabar nih? Selama pandemi ngapain aja? Hai BM, Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Sehat terus dan semangat terus, walaupun di masa pandemi COVID-19. Oke, buat teman-teman juga selalu jaga kesehatan ya. Nah, video ini untuk teman-teman yang bakal ikutan daftar ke Putra-Putri Pesona Nusantara. Halo Ilham, boleh dong perkenalan diri dulu? Oke baik, makasih waktunya PM. Nah sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak nih buat PM yang udah nyediain waktu dan juga space buat Ilham bisa introducing, perkenalan juga sekaligus membahas tentang Putra Putri Nusantara tahun 2019 dan untuk 2021. Nah baik, perkenalkan semuanya, nama saya Ilham Hamadi. Saya merupakan Putra Putri Nusantara berbakat tahun 2019 dan juga alhamdulillah pernah mendapatkan beberapa gelar lain sebelumnya yang bakal kita kulik di dalam wawancara kali ini. Stay tune. Oke, nah pertama-tama kayaknya apa sih alasan Ilham masuk ke ajang ini? Oke, baik, terima kasih ya PM. Nah, untuk alasan sendiri dari reasonnya itu adalah ajang ini terkhususnya ya, apa sih alasan? Alasan aku lebih kepada personal branding. Personal branding yang memang gunanya itu untuk Ilham sendiri dan juga kepada orang banyak. Tentunya. Dalam hal ini, personal branding kenapa Ilham butuhkan itu bukan hanya dibutuhkan pada saat sekarang bagi Ilham, karena untuk kedepannya seperti Ilham mau untuk bekerja, Ilham sangat membutuhkannya juga. Dan juga untuk dan terus secara umumnya Ilham juga ingin memperkenalkan lagi wisata yang ada di Provinsi Riau kepada teman-teman yang dari daerah lain, yaitu dari daerah Kalimantan, Sulawesi, dan juga Sumatera Ujung seperti Aceh dan Sumatera Utara gitu. Oke. Dari banyak tempat wisata di Riau nih, apa aja yang Ilham suka? Tempat wisata yang mana yang Ilham suka? Nah, untuk wisata di Riau sendiri lah memang udah beberapa tempat seperti yang memang lagi booming pada dulu itu ada Ulo Kaso, dan bahkan di situ juga di depan Ulo Kaso itu ada namanya Pulau Keis di bawahnya, dan itu kita sama teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi itu pernah ada camp dan juga latihan dasar kepemimpinan di situ. Dan juga ada yang namanya kalau kata Riau nih ya, Green Canyon-nya Riau. Nah itu adalah Gelamo yang memang asli keindahannya itu kalau Ilham bilang ya luar biasa, masih alami gitu. Nah, kan Ilham putra pesona Nusantara berbakat nih. Bakat apa sih yang Ilham tampilkan saat ajang ini berlangsung gitu? Oke, baik. Nah, kebetulan dari kecil sendiri, yaitu dimulai dari SD, Ilham tuh ada bakat, dan itu memang alhamdulillah sampai sekarang masih ada dalam diri Ilham, yaitu di bidang sastra, dan juga di bidang literasi, seperti bahasa dan segala macamnya. Nah, salah satunya yang Ilham tampilkan kemarin itu adalah drama Kalisasi Puisi, di mana Ilham mengemas puisi secara drama, dan memang disuguhkan kepada Dewan Juri itu sangat otentik. Dan Ilham bawakan itu adalah puisi Batu Belah Batu Betang. Oke. Kalau kita ingin masuk ke dalam ajang ini, apa sih syarat dan ketentuannya gitu? Apakah harus cantik, tinggi, putih, langsing, atau gimana? Aduh, saya tertampar ini. Aduh. Bercanda. Enggak, untuk syaratnya sendiri, ini adalah ajang yang terbuka untuk umum dan siapa saja. Namun dalam pemilihannya, ataupun sebelum kita memasuki sebagai perwakilan dari provinsi masing-masing, kita tuh ada regional director dan national director. Untuk regional directornya kita bisa pakai pick up ataupun ajang di daerah masing-masing. Nah, kebetulan dari Provinsi Riau sendiri, Ilham merupakan utusan dari ajang sebelumnya, yaitu Duta Remaja Riau tahun 2019, yang mana Ilham juga alhamdulillah berhasil mendapatkan gelar runner up 1 Duta Remaja Riau atau Putra Duta Remaja Riau 2. Seperti
seperti itu. Jadi untuk syarat ketentuannya itu kita tidak mesti harus tinggi, cantik atau segala macam enggak. Tapi yang terpenting adalah kita memiliki wawasan yang luas, manner yang baik dan juga enak dipandang. Bukan berarti cantik dan tinggi atau putih dan ganteng enggak, tapi kita enak dipandang dalam berpakaian, berperilaku, gerak jalan dan segala macamnya. Oke, berarti smart dan attitude itu paling utama ya, itu pasti udah Bener berjalan banget, gitu. bener banget. Oke, pengalaman Ilham di Putra Putri Pesona Nusantara ini apa sih yang paling Oke, baik. berkesan? Untuk yang paling berkesan sendiri itu pasti selama di kegiatannya sana, di mana Ilham itu bisa menjalin koneksi antara teman-teman yang berasal dari berbeda pulau ya. Salah satu contohnya dari Kalimantan, dari Sulawesi, yang mana di sana Ilham merasa bahwa teman-teman yang dari beda pulau ini juga memiliki rasa keluargaan yang tinggi dan mereka juga sempat sharing apa permasalahan tentang pariwisata di daerah mereka dan juga segala macamnya. Itu yang membuat Ilham bahwa merasa bahwa pernah dengar quote yang kayak experience is the best teacher ever gitu, dan itu benar terjadi bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik gitu. Iya bener banget. Ngomong-ngomong nih, dari Riau berapa orang ya? Dari Riau itu ada 4 orang perwakilan, 2 perempuan dan 2 orang laki-laki, yang mana untuk yang perempuan merupakan pemenang 1 dan pemenang 2 perempuan, dan yang prianya juga yaitu pemenang 1 dan pemenang 2 pria, yaitu Ilham. Oke. Terus ini nih ada ikatan atau persatuannya nggak? Ya kalau udah selesai tahunnya gitu. Tentu aja ada, yang kebetulan dalam setiap yang namanya kegiatan ataupun ajang pemilihan itu pasti kita akan menjadi alumninya, dan Putra Putri Pesona Nusantara itu juga ada alumninya gitu. Jadi kita adalah alumni Putra Putri Pesona Nusantara yang kebetulan kami angkatan pertama, yaitu tahun 2019. Berarti kan perdana ya. Oke. Bener banget, perdana. Ilham udah kemana aja nih? Udah keluar kota kemana aja? Takut dibilang sombong nih. Nggak apa-apa lah. Alhamdulillah dari Ilham sendiri untuk pulau besar yang memang belum Ilham jajaki itu cuma tinggal pulau Kalimantan sama Pulau Papua. Untuk Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi itu udah, dan kebetulan kalau Sulawesinya memang di Sulawesi Selatan. Untuk di Pulau Jawa itu ada Jogja, Surakarta, Jakarta, Jawa Barat, terus juga ada Nusa Tenggara Barat dan Jambi. Ya, itu dia. Oke, berarti udah dikelilingi ya. Sumatera udah dikelilingi semua. Sumatera itu tinggal Lampung sama Palembang. Oke, Sama mudah-mudahan. ini Sumatera Utara tuh belum deh. Oke, mudah-mudahan tahun Aceh depan juga, bisa Aceh ya. juga belum. Amin. Nah, ini kegiatannya apa aja sih kalau kita udah selesai jadi kayak apa alumni gitu? Apa aja kegiatannya? Untuk kita sudah mendapatkan gelar atau jabatan di pemilihan ini, tentu saja kita tuh pasti berdampak pada ini. Kita lebih kepada, kalau untuk duta wisatanya sendiri ya, Putra Pesona Nusantara ini juga duta wisata. Kita tuh lebih kepada memperkenalkannya, dalam bentuk banyak hal. Ada secara media sosial ataupun secara langsung dari mulut ke mulut. Nah, yang kita lakukan selama ini yaitu memperkenalkan bukan hanya dari provinsi kita saja, tapi juga dari provinsi lainnya gitu. Jadi kita mewakili se-Nusantara, bukan se-provinsi lagi gitu. Kalau misalnya kegiatan itu kalian ngumpul atau gimana? Kan dia beda-beda pulau nih. Iya, bener banget. Nah, kalau untuk kegiatan sendiri biasanya itu berpusat di Pulau Jambi, yang mana di Pulau Jambi, mohon maaf, di Provinsi Jambi, yang mana di situ juga ada festival yang namanya Festival Kedua dan juga banyak festival lainnya. Nah, di festival ini yang menjadi perwakilan itu atau membawa nama Putra Putri Pesona Nusantara adalah teman-teman kita yang memang kebetulan berada di sana atau perwakilan dari Provinsi Jambi gitu. Apa sih benefitnya untuk Provinsi Riau kegiatan ini? Oke, untuk Provinsi Riau pasti yang terpenting adalah nama, dan juga kita dapat memperkenalkan selain Provinsi Riau-nya, kita juga dapat memperkenalkan budaya, pariwisata, dan juga menginformasikan kepada dunia bahwa kepada teman-teman di daerah lain bahwa Riau itu memang pantas mendapatkan yang namanya pariwisata halal, karena kita memang hampir sebagian besar adalah yaitu suku Melayu ya. Jadi memang the homeland of Melayu itu memang melekat di Riau tuh memang pantas seperti itu. Oke.
Em, Kalau Ilham misalnya pergi-pergi ke luar kota gitu kan atas nama Putra Putri Pesona Nusantara. Nah, itu biayanya siapa yang biayain? Oh, kalau untuk Putra Putri Pesona Nusantara sendiri, Ilham itu memang untuk yang ke Jambi kemarin aja. Tapi kalau untuk yang seperti yang kayak ke Makassar atau segala macamnya itu Ilham sama salah satu duta lainnya, yaitu duta anak. Nah, itu yang Oh, biayain kebetulan pemerintah. berarti Ilham banyak ngikutin ajang-ajang sebelumnya ya? Kayak apa gitu duta-duta? Alhamdulillah, cukup lah, cukup. Tidak banyak tapi cukup. Cukup. Cukup lebih. cukup sampai situ. Oke. Selama Oke. pandemi masih ada kegiatan nggak? Ada, kita kegiatan walaupun dia pandemi ataupun tidak pandemi itu pasti tetap berjalan, namun menyesuaikan dengan kondisi seperti saatnya hari ini ataupun saat ini kita di tengah pandemi COVID-19, kita tuh melakukan kegiatan secara virtual seperti live Instagram, Zoom, dan juga webinar lainnya gitu. Nah, dalam segala hal itu pasti ada ya hal buruk dan hal baiknya ya kan? Boleh Benar. Ilham kasih tahu nggak pengalaman terbaik dan terburuk saat berada di Putra Putri Pesona Nusantara? Oke, untuk pengalaman terbaiknya tentu saja di saat kita udah memberikan yang terbaik buat provinsi kita secara khusus umumnya dan juga terbaik untuk kita secara khususnya. Nah, di mana Ilham sudah alhamdulillah berhasil juga memperjuangkan untuk the best speaker dalam debat wisata dan juga the best English interviewer dalam saat wawancara. Alhamdulillah mendapatkan posisi the best English answer dan juga selanjutnya kita juga menjadi putra pesona Nusantara berbakat dan juga teman-teman dari yang perwakilan 4 orang tadi semuanya mendapatkan gelar untuk dipersembahkan kepada Provinsi Riau tercinta. Itu yang terbaiknya. Untuk yang terburuknya sendiri mungkin hanya sedikit annoying ya, memalukan gitu karena Ilham sempat hampir tergelincir di sebelah kolam renang gitu. Jadi kayak tentu tidak ramai teman kayak that is so annoying gitu. Tapi malu dari diri sendiri gitu kan? Iya, itu kayak ya ampun gitu. Kok bisa gitu gitu. Oke. Nah, buat misalnya buat teman-teman yang bakal ikutan Putra Putri Pesona Nusantara ini apa sih? Kasih saran dong dari Ilham. Oleh sebab itu nih ya, apapun ajang yang ingin kita ikuti, nah yang pasti dan paling penting adalah kita harus mengenali ajang tersebut terlebih dahulu. Sesuai dengan kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau kita nggak kenal sama ajang ini, bagaimana kita bisa mendapatkan hasil terbaik? Sudah kita kenal, baru kita mempersiapkan diri. Apa aja sih persiapan diri yang penting itu? Yang pertama tadi, persiapan diri secara mental. Yang mana kita harus bisa memupuk mental kita untuk bisa menampilkan yang terbaik buat semuanya. Nah, karena ini kita bawa adalah nama provinsi kita sendiri, bahwa kita menjadi gambaran ataupun role model yang memang mewakili provinsi kita. Mereka melihat provinsi Riau adalah diri kita gitu. Jadi kita harus siap secara mental. Yang kedua, kita juga harus siap secara persiapan secara bukan hanya material nih ya, tapi juga secara kayak pengawasan. Kita jangan datang ke tanah orang dengan isi kosong gitu. Bukan untuk pengalaman ya, tapi untuk isi kepala kosong gitu. Karena kan pasti apalagi nih sebuah ajang yang memang kita beradu, kita diadu bagaimana sih wawasan kita, bagaimana wawasan dari teman-teman yang lain. Di situ kita diadu. Jangan pernah isi dengan hal-hal yang kosong, tapi isi dengan hal-hal yang positif di sini. Nanti baru ketika di sana kalian boleh ngisi lagi dengan pengalaman. Nah, seperti itu. Jadi, untuk yang ketiga, yang paling penting kali ini adalah dukungan. Nah, bagi Ilham sendiri adalah dukungan dari keluarga dan juga teman-teman. Seperti itu. Oke, di sana kayaknya ada temen ya. Iya, benar sekali. Oke, terima kasih buat pesannya. Nah, Iya. berarti ikutan ajang apapun itu kita tuh nggak boleh pesimis ya. Bener banget. Nggak harus cantik. Iya benar, harus cantik dan ganteng, tapi smart dan attitude itu juga penting. Nah, oke segitu dulu ya. Makasih buat Ilham yang udah mau berbagi cerita di podcast Ceria. Semoga yang kita bicarakan ini bisa menjadi bekal untuk teman-teman yang ingin ikut
ke putra-putri pesona Nusantara. Oke, tungguin episode selanjutnya ya. Episode selanjutnya nggak bakalan kalah seru dengan episode kali ini. Nah, aku Putri Melnia dan teman aku Dan Ilham Hamadi. pamit undur diri. Dadah. Bye-bye. Aku cinta, aku terpana, pesona